Elohim Besim Hamashiach. Salam sehat selalu bagi kita semua. Kita percaya sampai saat ini lindungan Tuhan, penjagaan, penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Amin. Sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengenalkan diri saya. Nama saya Gabriel Rahman. Ya, Rahman ini diambil dari Masjid Ar-Rahman di Aceh. Orang tua saya ngambil dari sana. Ya sudah pasti saya bukan latar belakang dari Kristen dahulunya. Dan saat ini menjadi murid Yesus. Dan saya belajar di dalam keteologian Gereja Timur, Apostolik Timur. Satu hal yang saya ingin bagikan setelah kita menjadi murid Yesus, ya ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ya, suratan ini dituliskan oleh Paulus sendiri, ya, tentang jemaat tentang kejadian para rasul. Ya, coba kita bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Firman Tuhan katakan, bila mana Roh Kudus turun atas kita pada saat pemantraian dan baptisan, lalu apa yang terjadi dampaknya? Kita akan menjadi saksi. Jadi kalau Roh Kudus turun, kita tidak akan tahan. Kita dampaknya ya akan menjadi saksi. Saya akan pertanyakan jika ada orang-orang yang menyatakan kepenuhan Roh Kudus tapi tidak menjadi saksi. Itu Roh Kudus apa Roh Kudus? Ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, ya, kamu akan menerima kuasa, ya, menerima otoritas dari Allah. Jika Roh Kudus turun atasmu, akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, ya, di dalam lingkungan kita, Yerusalem, Yudea, ya, tetangga, lingkungan, Samaria, kota kita sampai ke ujung bumi. Mana ke ujung bumi? Bukankah kita tahu bumi itu bulat dan tidak ada ujungnya? Ujung bumi adalah kematian. Artinya ayat tersebut menyatakan bahwa kita bersaksi sampai mati. Sebabnya ada lagu Pantai Kosta yang lama dikatakan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, itu banyak orang bisa nyanyi tapi tidak tahu makna. Artinya kita dipilih, diberikan kuasa, dan Roh Kudus turun atas kita untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksiku. Ya. Sebabnya Matius katakan ayat yang ke-28, Matius pasal 28 ayat 19 katakan apa? Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali." Matius 28. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Baptislah, pergilah, ya, seluruh bangsa. Konteks bahasa asli segala etnis. Baptislah, baptiston, oitoonoma. Ya. 3 pribadi itu menjadi satu. Menjadi satu nama, yaitu nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namanya satu. Sebabnya dikatakan baptiston
oitoonoma, di dalam satu nama, yaitu nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau ayat 20, ajarlah mereka. Apa yang diajarkan? Pengajaran apa yang diajarkan? Adalah pengajaran para rasul. Sebab yang diutus pada saat itu adalah para rasul. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Naik ke atas. Ayat 16-nya katakan apa? Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Iya, 11 murid. Kenapa 11? Karena pada saat itu Yudas sudah mati. Ya. Intinya yang diperintahkan untuk pergi dan mengajar dan membaptis adalah para rasul. Ya. Itu sebabnya perintah itu dilaksanakan pada saat ini. Dan ingat, ya, itu tugas kita, tanggung jawab kita. Jangan kita bilang, oh saya sudah Kristen, yang penting saya beribadah, yang penting saya memuji Tuhan. Urusan dia, ya urusan dia. Tidak bisa seperti itu. Kita lihat di dalam Yeskil pasal 33 ayat yang ke-8. Yeskil pasal 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Stop. Engkau tidak berkata apa-apa kepada orang jahat itu sehingga dia mau bertobat. Apakah kita bisa dengan doa saja dan tidak kita sampaikan? Bagaimana kita bisa sampaikan kalau hanya itu hanya doa? Apakah dia dengar? Tidak. Dan Alkitab katakan, doa tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi tidak sebatas dengan doa tok, tapi harus disampaikan. Coba lanjutkan ayat tersebut. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Iya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi dia akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Bukankah engkau sudah menerima keselamatan? Bukankah engkau mengetahui keselamatan? Kenapa engkau tidak sampaikan kepadaku? Itu sebabnya dia tuntut. Jadi tidak bisa kita menjadi egois di dalam murid Yesus. Harus menyampaikan. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Iya. Kalau kita sudah kita sampaikan, kita sudah kabarkan, dia meninggal, itu bukan kesalahan kita, tapi kesalahannya sendiri. Sebab apa? Sebab kita sudah sampaikan tugas yang diberikan oleh para rasul. Itu sebabnya ya, penyampaian atau penginjilan itu penting. Tidak bisa kita berdiam diri. Jangan jadi murid Yesus yang egois. Jika kita sudah menerima keselamatan, kabarkanlah itu keselamatan itu kepada orang lain. Ya. Pada saat kita menerima keselamatan, kita diberikan kunci kerajaan surga. Bagikan itu kunci itu kepada orang yang belum memiliki kunci, supaya mereka juga bisa masuk. Jangan kita pegang sendiri. Ya, hari ini Tuhan taruh tentang satu gelombang kegerakan besar. Ya. Sudah lama kita doakan tentang hal ini. Pada saat itulah ada seseorang yang dibukakan hatinya untuk tergerak untuk menyerahkan tanahnya untuk kita pakai untuk padepokan. Ya. Sebuah pelatihan misi
orang-orang yang belum terjangkau. Di sana akan kita latih, kita buat pendidikan di sana, dan begitu juga orang-orang yang dibuang karena nama Yesus. Ini juga tugas kita karena itu saudara kita. Jangan kita biarkan. Kita rindu orang-orang yang terbuang karena nama Yesus, karena kebenaran. Karena itu saudara kita berkumpul di sana. Kita latih mereka, kita didik mereka. Ya. Kita beri lagi tentang pengetahuan tentang kristologi, bahkan pengetahuan bagaimana kita bermarketplace. Ya. Ini rencana kita. Ini rencananya Allah. Programnya Allah, proyeknya Allah. Ya. Hari ini, beban ini, ya. Allah taruh tanggung jawab pada kita semua. Sebabnya hari ini, ya, saya akan bercerita tentang pembangunan Padepokan. Ya. Yang mana di sana juga tertampung orang-orang yang terbuang akan keselamatan. Ya, saudara bisa nanti melihat video-video saya ya tentang program-program di sana. Ya, jika saudara terbeban untuk program ini, karena ini proyeknya Allah, kita sama-sama membangunnya. Ya, nanti di akhir video ini ya, ada catatan di akhir video ini. Bisa saudara baca dan saudara bisa renungkan. Ya, ini saja yang dapat saya bagikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waalaikum shalom. اقبل اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله لأني لست أقول سرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا لكني كاللص أعترف